Buya. Mau menanyakan tentang cara menyadarkan keluarga yang dimana sebelum suaminya berangkat menjadi TKI, dia sama seperti kita, dia ahli tahlil atau mengikuti tahlil. Nah setelah suaminya ini pulang dari Arab pokoknya, dia pindah tangga sebelah lah, misal salaf, dan dia ketika ibunya meninggal, bahkan dia ikut-ikutan suaminya mengharamkan tahlilan, bahkan tidak mau tahlilan, dan waktu penguburannya pun dikubur seperti seperti ya bangkai dikubur kemudian ditinggal pergi, nggak ada tahlil atau gimana. Nah cara penyadarannya gimana Bu ya? Soalnya semenjak itu antara keluarganya juga saling putus silaturahmi lah, nggak ada kontak kelas lah. Syukran Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Yang penting Anda sadar bahwasanya hal itu hal yang tidak baik, menjadi sebab perpecahan. Kalau Anda belajar ilmu itu tanpa dasar ilmu, tidak tahu sumbernya dari mana, kan begitu? Ya aneh, kalau sudah orang aneh, ente debat pun nggak bisa karena dia bukan ustadz, iya kan? Sebab ustadz beneran nggak akan meributkan masalah ini. Tadi kan saya nukil kemarin perkataan siapa, yuk, imam-imam mereka yang mereka percaya. Loh, aku kurang apa lagi? Sementara Anda tidak lebih gede daripada imamnya, imamnya saja nggak didengar. Ibaratnya bosnya aja nggak dengar, mau Anda debat dengan dia? Oh ya nggak bisa. Ya doain saja semoga dapat hidayah, pergaulan yang baik saja. Yang jelas, biarpun dia tidak mau menahlilin ibunya, kita tetap tahlilin karena kita punya keyakinan itu kewajiban. Itu adalah secara kekeluargaan kita mendoakan suatu kewajiban kita. Mengadakan tahlilan adalah hal yang seharusnya karena untuk kebaikan yang telah meninggal dunia. Sebab kita harus tetap baik kepada orang waktu hidup dan waktu mati. Jadi kita tetap melakukan, biarpun dia nggak mau dia. Bahkan kalau dia meninggal pun ya kita doain kok urusan dia. Saya tidak punya urusan dengan dia kok orang begitu. Dia meninggal dunia saya tahlilin, tidak ada masalah kalau disampaikan namanya ke saya tahlilin. Kok dia nggak mau tahlilan, urusan dia, dia salah paham kok. Masa orang salah paham harus kita benci juga? Ya sudah, maafin dia. Memang begitu modelnya. Dia ngajar yang lainnya sampai berantem di keluarga, ajib. Urusan begini jadi berantem. Itu yang Buya maksud, makanya saya agak ngangkat suara. Karena munculnya orang model begitu jadi berantem. Keluarga jadi gak akur, aneh banget. Mukanya langsung kalau ada begitu langsung berdirinya pun Masya Allah tidak beradab. Menunjukkan dia tak punya ilmu. Kalau dia nggak mau tahlilan cukup saja diam di situ deh. Baca yang lainnya atau bagaimana? Ini ikrar kemaksiatan kebatilan. Lah itulah yang menganggap kebatilan itu yang kita anggap salah. Ngapain kita menganggap ini batil? Bukan sebuah kebatilan. Nah ini seperti itu ya. Anda berdoakan dia, bergaul yang baik dengan dia. Sekaligus waspada, Anda jangan pergi ke tempat tersebut untuk kerja sampai berubah nanti. Itulah, itu kan paling tidak kita pelajaran. Jangan sampai ada orang kecebur lubang, Anda ikut-ikutan. Tolonglah dengar semuanya, masalah-masalah ilmiah penting. Jangan kita menyalahkan juga, jangan pakai taklid, buta maksudnya main lempar. Sebab karangan ahli tahlil pun juga nggak sedikit yang ngaco di dalam menyalahkan orang sehingga lucu dia. Kita perlu kajian ilmiah dong. Pelaku tasawuf, tawasul lucu ada. Sehingga menjadikan bahan tertawaan orang yang anti tawasul. Sehingga yang anti sama yang lucu tadi jauh ekstrim. Kita perlu dengan ilmu. Kalau dengan ilmu jelas. Nggak ada. Akan terjadi perselisihan. Yang ada adalah senyum. Yang adalah saling menghargai, saling menghormati dan keindahan. Setelah itu, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.